warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Pada hari ini kami akan melakukan proses syuting, di mana proses syuting ini akan kami jadikan sebuah film dokumenter sebagai tugas mata kuliah budaya Sunda yang diampu oleh Ibu Linda MPD. Halo, nama saya Ningsri Widadi, saya sebagai editor. Halo, nama saya Maharani. Halo, nama saya Citra Melani. Kami berdua sebagai penulis naskah. Halo, saya Dika Maulana Akbar sebagai kameramen. Halo, saya Indriani Pratiwi. Di sini saya sebagai sutradara. Sing sahabai anu ngagunakeun ngaran Siliwangi atawa ngarasa jadi sekeseler Siliwangi, manehna bakal nanjung hirupna, bakal mulia gumelarna, kawangikeun sabuana panca tengah, lamun manehna jujur, sinatria, teuneuh, kumati kasih leutik, nyaah karahayat, serta wibawa kasasama. Sabalikna, hirupna moal panggih jeung kasenangan, bakal lara balangsak indeungna, lamun ingkar tina patokan anu tadi. Kampung adat Cirende terletak di Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan. Terdiri dari 60 kepala keluarga yang sebagian besar bermata pencaharian bertani ketela. Kampung adat Cirende sendiri memiliki luas 64 hektar, terdiri dari 64 hektar untuk pertanian dan 4 hektar untuk pemukiman. Teboga sawah asal boga pare. Teboga pare asal boga beas. Teboga beas asal bisa nyangu. Tenyangu asal dahar. Teu dahar asal kuat. Kalau berbicara Cirende itu, orang tua kami itu lebih ke menitipkan sumber air dan pepohonannya. Kalau berbicara adat, karena ciknya dari air, reneknya dari dulu udah ada pohon rene, tangkal kayu yang besar itu namanya rene, dikasih nama Cirende. Tapi di situ mungkin ada tuntunan untuk masyarakat adat dari pohon reneknya. Rene itu ada cerita kalau orang Sunda itu sarenek, sakigal, sabobot, saketek, sapihanean. Jadi lebih ke mengajak kegotong royongannya, kebersamaannya, persatuannya itu tetap harus dijaga. Yang Abah sering sampaikan itu bukan tanpa alasan, karena dulu rumahnya setahu Abah mesti semuanya rumah panggung Cirende. Tapi dengan perubahan zaman, perubahan ekonomi, mungkin Cirende bisa menyesuaikan dalam rumah-rumahnya. Jadi karena penyanggah rumah panggung atau tihang tetapakan itu di abad ke-16, 17 sudah ada rumah panggung itu. Itu perkiraan sekarang abad 21, perkiraan 500 tahun ke belakang itu Cirende sudah ada.
Cirene mata pencaharian untuk sementara ya, untuk sementara ada yang jadi PNS, ada yang jadi guru, ada yang jadi tentara juga. Cuman Cirene ada cerita masyarakat adatnya yang ngindung ke waktu mi bapak ke zaman. Artinya mi bapak ke zamannya, jadi sejauh zaman maju itu nggak pernah ditolak. Lalu mi indung ke waktunya yaitu menjaga tradisinya, menjaga ritualnya, menjaga alamnya. Itu sekitar yang udah lewat 500 tahun ke belakang itu udah selalu dijaga, tapi ini kan PR Abah ke depannya. PR Abah ke depannya walaupun betul sebetulnya berat buat Abah untuk menjaga adat istiadatnya karena ini udah di tengah-tengah kota. Kalau berbicara ajaran atau kepercayaan memang harus menjadi sebuah keindahan Cirende. Karena Cirende walaupun kecil di dalamnya ada perbedaan tentang agama atau kepercayaan. Di sini muslimnya banyak, di sini adatnya banyak, dan di sini ada yang namanya keturunan Tionghoa. Inilah yang menjadi keindahan Cirende, mudah-mudahan menjadi sebuah contoh untuk daerah lain. Karena yang namanya toleransi itu harus kita lakukan. Kita sudah diwaris sama eyang kita Prabu Siliwangi, di dalamnya ada tuntunan sili asah, sili asih, sili asuh. Jadi nggak harus sebuah ajaran diperbedakan karena tujuannya sama. Kalau Abah mungkin di adat itu lebih ke kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jadi percaya Abah adanya Tuhan kan situ. Jadi berbicara agama itu walaupun kita tidak pengakuan, tapi satu sepengertian. Karena arah kita itu sama, hanya beda nama. Karena di adat itu ada petatah petitih dari sesepuh kami itu harus ada makhluk cicing, harus ada makhluk eling, harus ada makhluk nyaring, harus ada makhluk eling. Artinya makhluk cicing itu bisa dikaitkan dengan Tuhan. Makhluk nyaring itu hati-hati. Nyaring itu seperti kalau di mobil itu kan ada filter. Di motor juga ada saringan. Ya kita kan punya batin. Cara berbicara, cara melangkah kan harus seperti apa. Karena di era sekarang itu korban nyawa itu lebih banyak, lebih dari zaman perang. Hanya ulah kita salah ngomong sekarang udah menjadi permasalahan. Salah langkah menjadi permasalahan. Makanya harus ada makhluk nyaring. Lalu makhluk eling. Makhluk eling itu kan harus diterapkan ke manusia. Tapi menjadi pertanyaan, sekarang makhluk orang-orangnya udah eling nggak? Eling itu kan sadar. Kan sekarang terjadi pembunuhan, pencurian, perampokan, narkoba. Di dinas sampai ke berjamaah korupsi. Itu kan mereka udah nggak sadar. Apalagi yang orang yang korupsi. Dikasihkan ke anak makan. Dikasihkan ke istri makan. Dikasih oleh kita dimakan. Berbicara agama itu mereka makan harta apa? Nah itu intinya. Jadi agama itu aturan gawe manusia. Selagi kita menjalankan skenario yang maha kuasa. Skenario Tuhan itu nggak ada yang salah. Intinya lebih ke mengingatkan jangan sampai hidup itu hanya uang dan uang yang dipikirkan, emosional, nafsu, itu kan itu kebanyakan sekarang. Sebetulnya kalau Abah itu semua, karena ya itu yang harus dijaga itu jati diri Jawa Barat lah. Kesatu bahasa sehari-hari, kedua aksara, ketiga kesenian. Yang namanya kesenian kalau yang kelihatan tadi di atas memang itu alat tegung. Tapi bukan itu yang Abah tuju. Jadi semua kesenian yang berbau-bau Sunda itu Abah semampunya akan dimunculkan.
Karena itu jati diri Jawa Barat dari seninya. Mungkin di sini udah ada angklung, udah ada calung, udah ada karining, udah ada gondang, kecapi suling. Ritual itu sebetulnya hanya nama untuk melakukan atau menjaga budaya ya. Karena kalau berbicara ritual itu tidak ada batasan waktu sebetulnya. Kecuali ada ritual tahunan di sini. Kalau ritual itu kan lebih ke minta, kalau orang Sunda itu mimpit amit ngala bebeja atau bentuk permisi. Sebetulnya yang menjalankan ritual itu kita mau tidur, kita mau makan, kita mau pergi kemana-mana, keluar dari lubang pintu itu kan harus ada rencana yang jelas. Dibarengan dan kita memohon kepada Yang Maha Kuasa supaya minta dalam melakukan apapun ada ridho Yang Maha Kuasa atau ridho Tuhan, supaya melakukannya juga kita tidak pernah melanggar hukum adat atau melanggar hukum tata negara. Jadi ritual itu meminta mohon kepada Yang Maha Kuasa, langkah kita, ucap kita minta diselamatkan. Jadi yang namanya ritual itu seperti kita hidup kita dikasih napas kan setiap menit, setiap detik. Itu kan wajar harus punya ritual. Kita harus bisa merubah mindset atau pola pikir. Kedua, pola makan. Jadi jangan sampai menolak yang namanya makanan bahan baku dari singkong. Kedua, mungkin mindset harus dirubah, jangan sampai ketergantungan dengan beras. Gitu. Jadi begini ceritanya, memang di tahun itu bisa dikaitkan waktu tahun zaman penjajahan. Di sini kan penjajah pinternya yang diambil bukan dibunuh warga negaranya, tapi hasil bumi yang diambil. Padi diambil. Karena supaya masyarakatnya lemah, perutnya kosong. Kalau sudah kosong perutnya jangan berjuang. Beranjak dari duduk juga kan susah, karena perutnya kosong, lemah. Gitu. Ya, sesepuh kami di situ di tahun 1918 sudah menyampaikan coba berhenti makan beras, diganti dengan umbi-umbian. Jadi di situ belum ke singkong. 1918 itu baru adaptasi, mencari kecocokan. Di sini sesepuh perempuan mencari makanan kemana-mana, apa yang cocok untuk warga ini. Akhirnya di tahun 1924 di situ ditemukan singkong. Ya sampai sekarang. Ya termasuk Abah sendiri dari lahir itu nggak pernah mencicipi yang namanya beras. Kita hidup itu memang semuanya dari alam. Ada yang namanya kalau orang Sunda itu daun pucuk, buah beti, satu darat, satu cair, roh gogodongan, utik tongo walang taga, itu kan memberikan kehidupan ke kita. Jadi Abah hanya memberikan sugesti supaya mereka alam itu ibu kita yang memberikan kehidupan. Kita juga lahir nggak pakai apa-apa, tapi di sini pakai aturan. Abah mencoba ke alam itu menjadi sebuah penghormatan. Jadi tidak ada jarak kalau kita harus pergi ke alam. Tidak harus pakai alas kaki. Pasti di situ ada yang namanya menjadi sebuah pengobatan. Apakah dari ke tubuh kita gitu. Itu kan itu. Kalau nggak pakai warna merah, mungkin merah itu udah ada di badan kita. Mau darah, mau emosional, atau nafsu. Jadi jangan menganggap alam itu nggak ada apa-apanya. Ternyata kan rumput hidup, pohon hidup. Siapa yang menghidupkan itu? Kan kita tidak pernah menghidupkan. Hanya kita berupaya menanam singkong, menanam rumput, menanam kayu dan sebagainya. Itu hanya upaya. Yang menghidupkan itu ya kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa.